Halo, ketemu lagi sama saya Minudin. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi apa ya? Jadi kemarin itu kan saya habis rakit komputer nih, ya dari rakit sendirilah gitu. Awalnya sih sempat bingung juga mau ngerakit ini gimana gitu. Cuman ya dari berbekal ilmu perkomputeran yang sedikit, jadi ya saya nekat aja ngerakit sendirilah, belajar sendiri, cari-cari part-partnya sendiri gitu. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu adalah cari spesifikasi program yang akan kita pergunakan gitu kan. Jadi kalau ngerakit komputer gitu kan pasti tujuannya buat apa gitu kan, misalnya buat main gamenya game apa, game balap, itu kan biasanya ada spesifikasinya, minimum requirement-nya di game itu kan. Nah itu patokannya dari situ. Kalau saya kan kebetulan dipakainya nanti buat ngedit. Nah saya lihat spesifikasi dari program Adobe Premiere Pro ya, minimum requirement-nya berapa gitu. Nah kalau udah ketemu spesifikasinya, itu hal pertama itu yang kita cari itu prosesornya ya. Jadi saya pertama itu nyari prosesornya yang pas. Oh ya, sebelum ngerakit PC atau CPU juga kan biasanya kita ada budgetnya ya. Nah itu saya juga dengan budget yang segitu, saya berusaha untuk memaksimalkan budget dengan supaya bisa jadi CPU dengan spesifikasi yang saya mau gitu kan. Nah akhirnya saya coba cari-cari, karena dapat speknya udah dapat gitu dari minimum requirement-nya dari Adobe. Akhirnya yang pertama saya lakukan adalah cari prosesor. Nah prosesor terus saya banding-bandingkan, nah disesuaikan dengan budget itu dapatnya yang i5 Gen 10 ya, yang 10400 UF. Karena nanti kan sambil cari prosesor kita harus juga sepaketnya biasanya prosesor, motherboard sama VGA ya. Ini tiga itu biasanya yang penting, yang harus sinkron gitu kan. Nah balik lagi, saya dapatnya maksudnya ya targetnya gitu kan, prosesor i5 Gen 10, walaupun yang ada tipe F nya gitu kan, karena nanti kita pakai PGA juga. Nah untuk motherboardnya itu saya dapatnya yang dari Gigabyte, karena alasan utamanya sih karena yang merek brand yang saya kenal yaitu Gigabyte. Kalau yang baru-baru belum tahu lah ya Gigabyte, karena dia motonya juga durable kan, ultra durable gitu, jadi kuat, tahan lama lah, tahan banting gitu kan. Nah dari Gigabyte juga itu kan ada macam-macam ya tipenya, yang buat soket LGA 1200, karena kan yang i5 itu 1200 ya, i5 Gen 10 soketnya. Nah
Akhirnya saya untuk VGA motherboardnya saya dapat saya carinya dan pengennya itu B460M DS3H V2. Nah, itu yang tipe ini yang saya cari. Kenapa sih harus yang tipe ini? Karena dalam merakit komputer itu kita harus jadi bukan untuk ya udah gitu, bukan, jadi nanti harus kita mikirin ke depannya itu bisa di-upgrade atau enggak gitu kan. Nah, kayak model motherboard ini dia support untuk prosesornya dia bisa dari i5 dia support, i7 dia support sampai i9. Jadi nanti kalau misalkan kita punya uang lagi dari i5 kita bisa upgrade ke i9, nggak usah ganti motherboard lagi karena udah bisa yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan saya dapat ini yang second karena memang carinya kebetulan second tapi bergaransi gitu ya, jangan asal-asal second. Jadi tipsnya kalau mau cari barang CPU spare part komputer yang second itu yang aman itu cari yang second tapi masih garansi itu, belum segelnya masih ada lah gitu ya, masih garansi resmi masih ada, walaupun harganya agak tinggi dibandingkan harga yang lain yang nawarin harga rendah tapi misalkan garansi udah nggak ada gitu kan. Mendingan cari yang second tapi garansi masih ada terus masih segel, itu aja sih. Nah, kebetulan ini saya dapat satu set motherboard sama prosesornya pas lagi. Ini yang saya mau. Motherboardnya ini prosesornya dia dibundle sama i5 yang generasi 10 ya. Saya dapatnya harga 2.775.000 motherboard sama prosesornya. Nah, balik lagi kenapa saya pilih motherboard ini, karena dia motherboardnya soketnya banyak gitu ya. Ini ada PCI X nya, ada PCI X kali 16 satu slot, ada lagi PCI X kali 16 4 kali, ada satu juga, ada PCI X kali 1, ada 2. Nah, ini nanti kepake kalau kita mau nambah semodel kayak misal USB hub gitu kan, USB hub tambahan atau soundcard tambahan, atau misalkan ada yang lain-lain lah, peripheral yang lain yang pakai PCI X, karena dia bakalan lebih cepat untuk pluginnya daripada harus ke USB gitu kan. Terus ini juga udah ada soket SSD NVMe gitu ya, cuman satu sih, cuman ya lumayan lah, M.2 konektor. Nah, satu lagi untuk memorinya dia ini untuk slot RAM-nya dia ada 4. Nah, ini bagusnya ini dia punya 4 slot. Normalnya ini sampai 128 GB. Cuman kekurangannya dia memory cache-nya cuman maksimal 2933. Jadi yang 3400 lebih megahertznya dia nggak bisa mentoknya di 2900. Cuman ketutup sama dia punya 4 slot ya. Jadi bisa pasang 4 memori gitu kan. Nah, langsung ke memorinya, ya memori mah ya cari yang sama aja sih kalau RAM-nya, cuman biar agak kencang karena dia mentok di 29 MHz, saya carinya yang 32 GB. Nah, ini saya dapat yang 32 GB dari Corsair DDR4 ya, dia motherboardnya juga DDR4.
Ini RGB RS-PC 25632 GB 2 keping ya, dual channel. Kecepatannya ya 32 MHz, nanti kebacanya cuman 29, tapi nggak jadi masalah lah. Kalau misalnya kurang cepat kan ada 2 slot lagi tuh, jadi nanti bisa saya beli lagi yang 32 GB jadi 64 GB. Nah itu jadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika kita merakit PC itu. Jadi bisa di-upgrade gitu kan, nggak sampai mentok di situ gitu. Oh, ada juga sih yang lebih murah kan, misalnya ada yang lebih murah nih, cuman dia soketnya cuma ada 2 gitu kan. Terus soket PCI Express-nya juga ada 1, udah nggak bisa diapa-apain, terus nggak bisa di-upgrade lagi prosesornya. Nah itu jadi mungkin bisa jadi salah satu bahan pertimbangan kalau mau merakit PC ya, cari yang bisa di-upgrade di kemudian hari gitu kan. Jadi kalau mau di-upgrade itu bisa satu-satu, nggak harus sekalian sepaket kita mau ngupgrade. Oke. Nah lanjut lagi, kalau yang memori sih belinya saya kebetulan baru, karena waktu itu nyari-nyari yang second susah ya, jadi harus beli baru ya. Harganya 1.533.000. Nah terus VGA. Kalau ngomongin VGA, pengennya sih yang gimana ya, cuman begini, cari yang ada mereknya lah gitu. Maksud saya begini, bukan mau makan merek ya, cuman dia punya kualitas yang bagus gitu. Kalau kita pakai merek yang bagus, nanti performanya juga bakalan bagus gitu, kerasa lah gitu. Saya udah ya dulu sih pernah gonta-ganti CPU, ya kerasa gitu antara merek yang bagus walaupun spesifikasinya sama, beda, karena harga nggak akan ngebohongin kualitas lah ya itu. Oke, balik lagi lah ya. VGA saya dapatnya yang dari MSI, dia MSI Ventus GP OC yang 6 GB. Ini juga saya sempat bingung nyari-nyari VGA-nya, cuman kebetulan ya dapatnya yang second juga, VGA-nya yang jual yang ini dapatnya ya. VGA-nya juga ini nanti kalau misalkan kita mau upgrade motherboard nih, ini VGA kan DDR6 ya VGA ini. Nah jadi nanti masih bisa kalau motherboardnya diganti ke DDR5 atau upgrade ke DDR6, VGA-nya masih bisa diganti, masih bisa dipakai ini ya, 6 GB DDR6. Jadi ya kalau spesifikasi yang lain-lainnya lah saya juga nggak ngerti sih, yang cuman yang ngertinya pokoknya DDR, yang pentingnya itu DDR-nya sama kayak motherboard DDR4, memori juga cari yang DDR4. VGA juga minimum DDR4, kalau mau DDR5 DDR6 itu nggak jadi masalah ya gitu. Ini sebagai pemula ya saya, kalau yang lain-lainnya kayak kecepatan apa-apanya kurang ngerti juga lah, cuman ya patokannya dari situ aja lah, soalnya penggunaannya juga ya penggunaan buat rumahan lah, buat sendiri gitu kan. VGA pokoknya saya carinya yang 6 GB minimal, 4 GB pengennya sih tadinya yang 8 GB ya, cuman masih mahal banget gitu.
Jadi ya pakai yang ada aja, beli yang ada aja yang second 6 GB. Terus nah karena VGA-nya yang kayak gini ya, 6 GB DDR6. Nah kita harus nyambung ke PSU, power supply. Jadi si VGA-nya nanti minta minimum requirement dari PSU-nya harus apa aja gitu. Nah kalau si MMSI ini yang RTX 2060 ini dia minimal PSU-nya yang 500 watt ya, 80 plus gold. Nah ya, dari situ akhirnya saya nyari-nyari PSU-nya, cari yang bekas tentunya karena minim budget itu kan, dengan minim budget bisa memaksimalkan budget tersebut. Akhirnya saya dapat Corsair RM650 80 plus gold. Ini dapat maksimal banget ini saya dapatnya ini. Nah ini juga kemungkinan ini bisa upgradeable ya, jadi kalau ada upgrade ini masih bisa dipakai, itu yang penting. Balik lagi, ini RM650 80 plus gold 650 watt. Dia tipenya modular, jadi si kabelnya bisa di nggak nyatu sama si power supply-nya, jadi copot, dilepas. Yang mau dipakai tinggal dipasang, yang nggak dipakai nanti kabel-kabelnya bisa dilepas, disimpan gitu kan. Ya kayak gini lah, ini modular gitu, jadi nggak ada kabel yang nempel langsung ke power supply-nya. Nah dia untuk menunjang si motherboard, bukan menunjang si VGA-nya gitu kan. Terus nanti kalau ada tambahan peripheral juga di motherboardnya, ini masih bisa dipakai, masih kuat gitu kan, ada kabel-kabelnya buat tambahan gitu. Apalagi motherboard udah. Oh ya, ini yang Corsair RM650 ini saya dapatnya 1.100.000 ya. Kalau untuk VGA-nya 2.900.000 second itu. Nah, terus harddisk ini tentu saja kan kalau zaman sekarang itu harus pakai SSD ya. Saya cari SSD, dapatnya alhamdulillah yang NVMe yang WD Black ini 250 GB, harganya 500.000, dapat second juga. Ini kan di labelnya itu kan gaming gitulah, pokoknya kalau ada tulisan gaming berarti cepet lah gitulah, performanya bagus gitulah, udah gitu aja lah. Kayak kalau read sama si kalau mau read performance itu pusing juga, yang penting mah ada tulisan gamingnya berarti udah bagus lah gitulah, performanya udah kencang lah itu kan. Kalau dia udah berani kasih tulisan gaming berarti ya udah kencang, apalagi merek WD. Ada dapatnya WD Black 250 GB, harganya 500.000 second biasa, dia masih garansi. Terus segel gitu kan ya, cara yang secondnya kayak gitu. Nah nggak lupa juga saya cari buat nyimpen data-data penting itu biar awet juga, WD Black WD Green. Nah ini WD Green ini yang 1 TB, harganya dapat kita 200.000. Ini kayaknya ini bekas CCTV kayaknya, ini kayak WD Green ini, karena kalau WD Green itu kan durable ya, buat kuat tahan lama sama pemakaian lama gitu kan ya, buat nyimpen data penting. Jadi kalau apa ya, kalau yang harddisk ini kan kalau rusak bisa dibenerin ya. Kalau SSD kalau rusak nggak tahu ini gimana, karena dia sistemnya kayak memori kayak di HP gitu ya. Kalau error apa bisa dibenerin atau gimana ya, ngerti lah. Pokoknya saya lebih
saya kalau mau nyimpen data-data penting itu di hard disk. Kalau untuk sistem instalasi apa biar cepat di SSD gitu kan ya, bener kan ya gitu ya? Ya mudah-mudahan benar sih. Untuk terus apa lagi? Nah untuk monitornya ini saya dapat monitor dia 24 in yang tipe Ultrasub U2419H. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena dia bisa portrait sama bisa landscape gitu kan. Terus kalau buat main game ini kayaknya kurang bagus karena cuma 50 Hz. Kalau buat edit kayaknya ini bagus gitu kan, dia di brandnya gitu kan, di tipenya Ultrasub gitu kan ya, jadi ini bagus. Terus bisa putar si layarnya, bisa horizontal bisa vertikal. Saya nyari yang itu karena nanti monitor yang lama masih tetap dipakai, jadi saya pakai 2 monitor ya itu. Ini terus dia punya buat USB hub ya, jadi bisa sambung USB ke CPU. Jadi si USB hub ini bisa transfer data dari monitor, jadi bisa nyambung. Terus ya itulah, ini dapatnya saya second juga, harganya 2 juta. Nah jadi terus yang kurang apa? Yang kurang casingnya, karena dananya udah habis mentok, jadi casingnya nggak beli casing gamingnya. Kalau misalnya mau upgrade kita masih bisa pakai casing yang ada lah. Ini juga saya pakai casing yang komputer yang sebelumnya gitu kan, kayak casingnya pakai monitor sebelumnya, terus keyboardnya, terus kipas di casingnya juga masih pakai yang lama. Nah oke. Terus nah udah, ini tinggal dirakit aja. Ini saya mau rakit ke casing yang lama ya, mudah-mudahan casing yang lama muat ke casing yang lama ini. Oke.
teman-teman, alhamdulillah ya, ini semuanya bisa masuk ke casing yang lama ya, walaupun kelihatannya masih agak sedikit berantakan ya perkabelannya, soalnya memang agak sempit sih casingnya, agak kecil ya. Harusnya memang harus diganti sih casingnya sama yang baru gitu kan, biar agak besar, biar kabel manajemennya bisa bagus, bisa tertata rapi gitu ya kabel-kabelnya. Nah, tapi segini juga kan ini juga ada beberapa tambahan dari casing yang lama yang nggak saya copot, ada komponen-komponen yang CPU lama ya. Nah, kemungkinan ya mungkin dalam waktu dekat kalau ada rezeki mungkin nanti akan di-upgrade juga casingnya jadi casing yang gaming, atau mungkin nanti saya coba mau buat casing sendiri aja lah biar lebih oke gitu ya kelihatannya, biar lain dari yang lain, beda dari yang lain gitu. Nah oke, untuk biaya keseluruhannya dalam rakit PC ini, untuk memori, untuk motherboardnya, untuk motherboard dan prosesornya saya dapat di harga 2.775.000. Untuk VGA nya itu saya dapat 2.900.000. Terus untuk monitor ini saya dapat 2 juta. Untuk RAM-nya 1.533.000. Terus untuk power supply-nya saya dapat di harga 1.100.000. Terus untuk SSD-nya saya dapat di harga 500.000. Terus untuk disk CD Green-nya itu harganya 200.000. Dan total semuanya itu jadinya over budget 1 juta ya, totalnya semua jadi 11 juta. Ini semua 90% itu bekas tapi berkualitas. Cuma RAM-nya aja ini yang baru ya, saya beli baru. Jadi itu ya teman-teman, ini udah sesuai harapan. Spesifikasi CPU-nya dari yang saya harapkan dengan budget segitu, saya dapat spesifikasi yang saya harapkan. Nah, kemungkinan kalau dari komponen, kalau beli komponen baru itu ini nggak akan masuk ya budgetnya untuk spesifikasi kayak gini, karena saya juga udah banding-bandingin gitu kan dengan yang baru. Nah, yang terakhir kali untuk tips saya kalau beli komponen komputer yang second itu, pertama itu dipastikan bahwa komponennya masih garansi ya, garansi resminya masih ada, berarti kemungkinan pemakaiannya belum lama gitu ya. Terus segel, itu segelnya masih ada ya, belum dibongkar, itu juga penting. Yang ketiga, kalau bisa ada dusnya ya, kalau bisa ada dusnya masih ada lengkap, itulah aksesorisnya. Itu yang penting kalau mau cari barang bekas ya untuk komponen komputer. Oke, itu aja teman-teman. Nanti ini kan udah, kalau komputer baru harus install Windows berarti ya, karena harddisknya kosong. Mungkin nanti setelah video ini saya akan upload cara install untuk Windows 10 nya ya di PC ini. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya, dan terima kasih.